only me cannot eat beef. Nah, pertama kali itu gue jual oli. Iya. Sebenarnya bukan jual oli, karena Iya. temen nitip oli. Iya. Omset lu berapa? Hah? Omset lu berapa? Halo friend, balik lagi di MS Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke friend, sore ini atau hari ini gue sedang berada di daerahnya Depok. Depoknya itu jalan dekat-dekat jalan Tol Iskandar. Kalau kalian tahu zaman-zamannya atau workshopnya AHRS atau Asep Hendo Racing Shop ini di sebelah kanan nih, sebelah kanan jalannya, jadi jalan Tol Iskandar. Nah, kalau gue ini tepatnya di daerah Sukmajaya. Betul ya, Sukmajaya? Iya benar, Sukmajaya. Tepatnya di daerah Sukmajaya, depan itu jalan Tol Iskandar. Di sini masuk daerah Sukmajaya. Kalian kalau masuk dari Tol Iskandar, perhatiin aja ada Indomaret nggak jauh dari situ. Ada di sebelah kiri ada Indomaret, terus ada tempat di sini, prosesnya di sebelah sini ada banner motor. Nah, motor ini adalah toko yang punya toko keren banget, my friend. Jadi gua kenal dia itu tahun 2020 lah kurang lebih, dan kurang lebih dulu itu gue sebagai customer dia, yaitu dulunya sebagai pegawai bank pastinya ya, makanya bisa kenal gue. Terus dia semenjak kenal gue dia juga ternyata punya hobi motor, terus dia ngikutin perkembangan bisnisnya gue, terus akhirnya dia nyoba sampai akhirnya dia berani memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan dia nekat untuk berjualan, dan sekarang dia udah punya toko. Pokoknya adalah ini oli. Nah, untuk lebih tahu pastinya lebih jelasnya lagi, kita tanya aja bagaimana dia berani banget berspekulasi untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko untuk berhenti dan buka toko spare part. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk, dan ini adalah namanya tokonya adalah Ini Oli Depok. Pada keren. Ini toko serasa seperti distro ya, pastinya kayak bukan toko tapi kayak distro. Jadi semua itu tertata dengan rapi, adem, anti debu, anti panas dan anti bisu ya. Kalau gitu kita langsung aja ketemuin yang punya ini. Owner ini anak muda, ganteng, tapi sudah punya istri ya. Jadi buat kalian jangan digodain, dilarang karena istrinya Oke, friend, nih langsung aja kita panggil. Halo Kong. Halo. Waduh, apa kabar nih? Pakai dulu. Oke. Pakai dulu, kita nyalain dulu, kita pakein dulu. Oke, jadi gue udah nyampe juga nih kok di Ini Oli. Ini oli motor official. Ini Oli Motor Official. Oke, thank you. Cerita dulu. Sebelumnya kenalin dulu. Oh ya. Mungkin my friend belum pada kenal. Kalau gue udah kenal, mungkin my friend belum pada kenal. Silakan memperkenalkan dulu gitu. Oke, nama gue Niki. Saya dari Ini Oli Motor Official. Ini Oli Motor Official, oke. Depok ya. Oke. Ngobrol-ngobrol, lu kenapa bisa ngambil nama Ini Oli? Ini oli kenapa bisa diambil? Karena memang basicnya pertama kali gue jualan oli sih sebenarnya. Oke. Gitu, oli. Jadi biar gampang aja, ini oli. Udah itu aja sih sebenarnya. Tujuan utamanya adalah itu. Adalah itu. Emang awal mulai dijual itu tahun berapa? Dulu itu tahun berapa emang awal mulanya? Pertama kali jual itu 2021. 2021. Yes. Cuman baru fokus di 2023 ini sih sebenarnya. Fokusnya di 2023 ini. Fokusnya di 2023, tapi dari 2021
udah buka tapi mungkin hanya beberapa produk aja. Baru beberapa produk aja. Waktu 2021 itu. 21 itu. 2021. Emang kalau sekarang ini, tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam, karena kalau kita ngobrol lebih dalam kayaknya enak kita posisi sambil duduk. Oke. Kita duduk nanti di sana. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu dong, ini Oli jualan apa aja sih sebenarnya? Jualan apa aja? Kita ajak keliling nih. Oh, ya keliling. Yo, dulu. Mau tokonya Yang keren. pertama Dari sisi mana? Di sini. Sini kiri ya. Oke, sini. Ini Kiri. betul. Oke. Untuk oli kita cuma ada motul aja. Hmm. The one and only is motul. Motor. Oke. Ah. Kemudian habis itu dari sisi sebelah sini Ya kan? kita ada Dr. Puli. Dokter Puli. Kemudian ada Daytona. Oke. It's Bike. It's fun. Oke. Terus. Kemudian ke sini sebelah mana? kiri. Sebelah kiri. Sini. Sini. Sini ada proper. Ada proper. Itu ada clutch belt, ada filter udara, ada gas spontan. Ada ini. Oke. Terus di sebelah kanan. Ini juga masih sama, ini juga ada Dr. Puli. Jadi kita cukup lengkap sih kalau untuk Dr. Puli. Hampir semua produk Dr. Puli itu kita ada. Ada. Oke. Kemudian habis itu kita juga ada KRS sama Kitako. RS Kitako. Oke. Kemudian nah ini Force Speed One Momentum. For Speed One Momentum, cuy. Forest 1M. Forest 1M, atau banyak juga yang menyebutnya dengan kata Asim. Asim. masih bagus bukan asem. Oke. Nah, Asim. untuk Forest 1M ini sendiri sih kita cukup lengkap, tapi saya memang fokusnya ke Matic. Matic. Kita tuh di Matic kok. Hmm. Jadi mulai dari Persentry itu Hmm. juga lengkap 1200, 1500, 1800, injektor, air screw, habis itu roller, pulley set, Persentry, kampas ganda, throttle body, TPS, Banyak ya? Velo, Banyak ya? lumayan. Oke, tapi yang paling menarik nih, paling menarik nih dari toko lu nih, ya di dalam semua ini ada semua ada neon boxnya, Forest 1M, Titan Puli, Moto, Protector, dan juga Elik. Ada juga Elik. Kita juga ada Elik. Nah, pertanyaan gua, kenapa lu memiliki ini semua? Apakah ada petanda khusus atau ada sebagai agent khusus atau distributor khusus atau apa gitu? Kalau seperti itu sih sebenarnya kenapa dibikin nyaman kayak gini? Sebenarnya supaya customer nyaman aja sih. Karena kan image-nya kalau bengkel itu kotor, Ya. panas, Ya. pengennya buru-buru gitu. Ya. Nah dengan nyaman ini sebenarnya gue bisa ngeracun, Oh. gitu kok. Jadi yang teman-teman yang cuma misalkan beli TPS akhirnya beli TPS. Oke. Beli pulset. Oke. Kayak gitu sih. Jadi tujuan utama lo adalah menghipnotis para customer yang datang ke sini. Iya. Sebenarnya barangnya sama aja. Iya, sebenarnya niatnya cuma mau beli pair nih. Mau beli pair karena menghipnotis dengan suasana lo yang nyaman, pelayanan yang ramah. Akhirnya dari pair ini jadilah ke Puli. Abis ke Puli jadilah ke throttle body. Kayak seperti itu ya. Iya. Throttle body Jadilah itu ke TPS, TPS. TPS injektor. Iya. Kayak Begitu gitu. deh. Mantap. Keren juga ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, dia udah ketahuan berarti lu sebagai agent atau distributor dari produk ini yang lu pegang ini. Betul. Khusus untuk ini yang lu pegang aja. Ya saat ini. Saat ini kan. ya. Salah satunya mungkin dari Forest 1M lah. Iya. Kayak gitu. Makanya dia ada neon box. Karena kalau outfit itu cuma 1 juta 2 juta, rasanya nggak mungkin juga disediakan neon box di sini. Neon box sudah berapa dulu? 300.000 kemarin bikin. 300.000. Dia kata komentar kali yang ukurannya 5x10 gitu. 300.000 orang masih masuk akal gitu. Jadi kalau neon box ukuran segini 300.000, ya anak kecil juga ngerti, paham kali ya. Oke kalau gitu kita sambil duduk yuk. Oke. Gimana kita cerita nih? Oke my friend, akhirnya kita punya kesempatan untuk duduk. Tadi kita sempat terpotong kalau misalnya tadi aktivitas bagaimana keramahannya bos dari bos Miki, dari owner ini Oli. Wih, ini Oli. Bos, tapi ngobrol-ngobrol kan gue tahu historinya lu nih ya. Lu kan dulu kan Ya. gua kan customer lu. Ya kan dulu kan gua customer lu nih ceritanya nih. Nah, mungkin my friend juga butuh ini nih. Maksud gue mana tahu dengan video ini menjadi sebuah motivasi buat my friend juga untuk berani keluar dari zona nyaman. Menurut gue ya, menurut gue waktu gue melihat lu waktu itu, karena saat itu lu adalah seorang karyawan atau bekerja di sebuah perusahaan perbankan, yang dimana saat itu debiturnya adalah
Gua Forest One M. Forest One M waktu itu juga masih berjuang mencoba untuk melangkah waktu itu ya, mencoba untuk melangkah dan ketemu lo tuh, coba tuh cerita itu sebelumnya lo, pengalaman lo dulu berapa lama lo sempat bekerja di sebuah perusahaan? Iya, di perbankan. Gua sih di perbankan itu kurang lebih 11 tahun lah. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun itu cukup waktu yang lama. Lama. Oke. Finally di tempat bang gua terakhir, gua ketemu lah nih sama Pak Argus. Iya. Dulu Pak Argus ini sebenarnya customer gue. Customer. Bos, saing bos. Cuman karena gua juga hobi kok. Hobi. Iya, emang dia hobi motor. Hobi motor ya gitu. Tapi waktu itu memang Matic ya. Nah, Matic akhirnya ngobrolnya nyambung. Jadi bukan ngobrolin masalah perbankan. Jadi ngobrolin masalah roller pertama. Pertama ngomongin masalah roller, diskusi. Tapi tetap lanjut. Maksudnya yang kerja ya hobi-hobi. Kalau my friend ingat ada video saya di yang baru-baru saya bikin video, ada PCX pasang shockbreaker head-on Orange, motor warna merah orange waktu itu. Merah ya, motor warna merah. Ya, coba buka videonya. Ya ini orangnya. Ini orangnya ya, sempat itu ya. Sempat pasang Orange kan? Pasang Orange itu waktu itu masih di bank tuh. Iya, masih di bank gitu. Nah, sebenarnya kenapa gua akhirnya pensiun dini dan sekarang cuma pakai celana pendek, nih salah satu racunnya nih. Ini yang bikin gua pensiun dini nih, dan bikin celana pendek gue lah. Gua jadi kenapa jadi gua? Gitu ya? Iya, jadi gua gitu. Katanya suruh jualan aja bos, dibanding jadi karyawan gitu katanya. Ya udahlah, akhirnya kita jualan. Nah tapi memang karena disupport juga sama Pak Agus, udah gitu juga kebetulan hoki lah ya, hoki juga gitu kan. Akhirnya baru banget di tahun ini pas banget setahun lah kok. Pas banget setahun gue tuh akhirnya resign dari bank gitu kan. Baru setahun nih? Baru setahun 2022 akhir ya 2022 akhir gue baru setahun. Nah makanya tadi gue bilang gue fokusnya tuh baru setahun sebenarnya. Cuman ini memang udah, maksudnya gue memang udah jalan sih dari 2021-an. Tapi memang nggak fokus karena waktu itu kan memang punya kewajiban sendiri nih waktu itu jadi di bank gitu kan. Jadi ya memang waktunya lebih baik di bank. Tapi lu kebayang nggak mas, 2021 sekarang adalah 2024 awal, yang dimana berarti 2021, 2022, 2003. Dan di 2003 atau di 2022 akhir atau 2023 awal Bos Tiki berhenti, dan ini adalah tahun pertama. Baru 3 tahun dia berani memutuskan sebuah keputusan yang sangat berani menurut gue. 11 tahun jujur sama gue nih, 11 tahun lu kerja di bank, gaji lu saat itu berapa? Lupa. Digit. Kalau juta berarti kan 6 digit. Ya kan? Berarti berapa tuh? 6 digit. 6 digit ya, juta ya. 0,6 ya kan? Kalau puluhan berarti kan 7. Lu jujur aja. Berapa? 7 digit. 7 digit loh my friend. 7 digit waktu itu gaji, dengan 7 digit lo berani untuk resign. Alasannya apa gitu? Alasannya apa? Iya maksudnya lu kan nekat lo gitu. Maksudnya dengan gaji lu segitu lu berani nekat, yang berbisnis itu adalah sebuah perjudian menurut gue. Antara makan nggak makan. Betul. Antara jalan atau tidak ya. Antara lu dapat untung atau lu nggak dapat untung atau rugi kan gitu. Karena di operasional namanya sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru itu kan pasti kan ya butuh proses lah, nggak secepat itu. Tapi gua ngeliat itu dari 2001 ke 2003 itu sangat cepat sekali, dan lu sampai punya workshop ya atau toko display gini yang gini keren ini gitu dalam waktu singkat menurut gue ya. Itu spekulasi lu gimana sih, jalan ceritanya gimana lu sampai berani yakin oke gue berhenti dan gue mau coba. Awal mulanya ya, dari awal mula sampai lu punya keyakinan. Jadi sebenarnya pertama memang hobi. Yang kedua adalah sebenarnya gua kan kerja di lapangan.
kerja di lapangan ketemu sama lu lah salah satunya. Terus banyak ketemu orang. Ya. Nah di situ gue juga coba tanya sama mereka. Iya. Duh gue galau nih. Iya. Ya kan, gue mau jalanin gue punya hobi. Iya. Tapi nggak tahu pasti kok dapet atau enggak. Iya. Karena namanya kita dagang, Iya. hari ini laku besok enggak, Iya. habis itu hari ini rame besok enggak, Iya. gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita jadi karyawan nih teman-teman, lu cuti nggak cuti, lu alasan sakit apa nggak sakit, udah pasti gaji tanggal Ada. 25, 30 pasti masuk. Iya. Gitu Udah ada kan. sesuatu penghasilan yang Ya, pasti. fixed income Iya, lah, fixed gitu kan. income. Kalau ini kan enggak, kalau Iya. kayak gini, duh hari ini gue bisa makan tapi besok kalau nggak laku amit-amit nggak bisa makan. Iya. Gitu. Nah, gue cuman ada beberapa customer gue, Iya. salah satunya lu itu, mereka cuma bilang gini, nih kalau seandainya misalkan sekarang aja lu masih kerja bisa dapat minimal 50%, lu cabut, lu jalan, itu doang kok. Kalau lu kerja dengan waktu yang sekarang di dalam tanda kutip di dua dunia ya, Iya. satu di dunia secara profesional lu jadi karyawan, Iya. yang satu lagi nyambi lah ya, nyambi, tapi yang nyambi ini lu bisa dapat 50% lah misalkan kayak gitu. Lu Ya, cabut. lu keluar aja, Oke. lu keluar itu waktu lu cuma 50%, bahkan 40%, tapi lu udah dapet 50%. Iya. Nah akhirnya karena itu gue pikir ya gue juga ya udahlah gue coba. Nah sebenarnya pertama bukan gue kok, pertama istri gue. Istri gue itu jadi tumbal gue sebenarnya. Iya. Gitu, dia tour guide. Iya. Tour guide itu kurang lebih juga udah hampir sekitar 14 tahun dia tour guide. Oke, setahun tuh ya gue ditinggal 6 kali 7 kali lah. Iya. Nah, gara-gara ini juga dia kabut. Oke. Tapi di kan dulu Mas. Ajan. oh, Ya, ya. kita berhenti dulu sebentar kan, Bre. Habis itu kita sambung lagi. Oke, alhamdulillah udah selesai ajan. Kita lanjutin. Jadi tadi awal mulanya adalah dari istri lu. Istri. Iya. Istri resign Resign. 2021. 2021. Istri resign 2021. Nah, itu pas banget Covid juga. Pas banget Covid. Pas Iya, banget pas Covid. banget. Iya. Nah, terus jalan ternyata kita kan itu waktu resign itu waktu istri lu bikin sambal itu bukan? Sempat bikin sambal. Yes. Ya, itu baru resign tuh. itu belum resign. Oh, itu belum resign. Itu belum resign. Belum resign. Itu Cuman belum udah resign. ada tanda-tanda kalau istri lu itu berbakat untuk jualan online gitu ya. Jual online karena dia demen online. Demen Jadi online. apapun yang dia beli pasti patokannya online. Online. Gitu. Nah, Jadi lu mau beli barang apa lihat online dulu. Online. Gitu meskipun belinya offline. Nah, emang semua saya mau begitu. Buat bikin harga. Bikin harga. Iya. Harga gak oke. Iya. Ya, patokan utamanya ada apa? Alasan dasar utama adalah membandingi harga. Membandingin harga. Begitu dia dapat murah, nggak pakai nanya beli. Kalau bisa datangin tapi harga online. Iya. Oke, dari situ. Gitu. Nah dari situ Dari waktu gua gua awal cuma berdua, gua sama istri gitu. Oke. Tapi kan gua masih kerja. Gua masih kerja, dia sendiri semuanya ngadmin sendiri, Iya. semuanya udah. Nah memang waktu itu gua sempat ada bilang nanti ya kalau sampai di titik ini kayaknya lu udah nggak bisa sendiri. Iya. Gitu. Maksudnya nggak bisa sendiri paling nggak ada gua gitu Iya. kan, ada gua yang bantuin. Iya. Ya udah akhirnya sampai di situ di 2022 itu Iya. Enggak, berarti dulu 2021 lu mulai oli motul motul. 3 Saat itu botol. tapi udah kenal gua kan? belum Oh, belum. itu baru banget. Oh, baru banget. Itu baru banget. Oke. Itu baru banget. Berarti Gua kenal lu kan 2020. Iya, karena begitu lu kenal gua, lu udah jualan lagi. Belum. Oke. Belum sama sekali. Oke. Nah gua kenal lu 2020. Iya. 2021 gua Iya. mulai. Iya. Nah pertama kali itu gua jual oli. Iya. Sebenarnya bukan jual oli karena Iya. temen nitip oli. Iya. Temen nitip oli minta tolong beliin. Iya. Nah gue belinya sama customer gue juga. Iya. Orang bank juga nih Iya. ceritanya. Iya. Nah akhirnya gue beliin, gue bilang gue nitip dong. Ya udah gue sekalian, udah Iya. gue beli tiga. Waktu itu gue 3 botol. 3 botol. 3 botol. Tiga Tak botol. dagang nih, 3 botol. Dan itu gue nggak untungin kok jujur. Iya. Jadi cuman karena teman-teman di komunitas. Iya.
nitip dong nitip. Nah, Iya. kok lama-lama gue pikir dia enak banget. Iya. Dia cuma nanya, lu udah beli motor belum? Kalau ada gue ambil deh. Kalau ada gue ambil deh. Loh, gue pikir kok lama-lama gue kayak jadi calo ya. Iya. Tapi jadi calo kan, kalau calo kan ada Fee-nya, ada fee lah, ada iya, cuan lah. iya, Gitu iya. kan, ini sama sekali. Iya, Satu iya. perak pun gue nggak cuan, itu Nggak karena cuan. teman gue. Temen, iya. Gitu kan. Tapi lama-lama ya tergoda dong. Iya. Maksud gue yang beli, gue nenteng, Iya. yang pakai, yang gue nggak cuan, Iya. gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ambil cuan sedikit banget. Iya. Ngambilnya tapi tetap 3. 3. Oke. Nah, dari 3 ternyata dia ngomong, lu kalau mau beli motor di sini aja, tinggal ngambil doang kok ke rumahnya. Iya. Gua ambil 4. Iya. Dari 4 gua ambil 6. Iya. Udah. Nah, waktu pas begitu 6, gua Serius? berpikir, gua berpikir dulu, kalau ini nggak laku gimana ya? Iya. Ya gua pikir, ya udahlah, orang gua punya motor sendiri, Iya, paling kalau dipakai. dipakai, Iya. orang nggak ada expired, Iya, udah, betul. prinsip itu doang kok. Oke. Jadi itu pemikiran gua. Nah, dari situ, gua ngeliat produk motor tuh banyak. Tapi tempat yang gua beli ini dia nggak nyediain. Terus gua bingung dong mau beli di mana. Ya udah, akhirnya gua coba cari lagi ke temen gua. Oh, dia ada. Nah, terkendala apa? Terkendala mungkin harga. Jadi pasti kan temen gua juga ada fee-nya lah, ada cuannya lah. Nah, gua pikir gua nggak bisa jual nih, karena waktu mindset gua bukan ambil lagi, tapi gua jual, tapi dengan harga yang masih masuk akal. Iya. Ya udah, mulai dari situ. Nah, mulai dari situ nggak tahu gimana ceritanya, bini gua hubungi Motul Indonesia. Iya. Welcome lah Motul Indonesia. Meskipun waktu itu ngambilnya ya cuma hitungan botol juga kok, tapi memang udah balik lagi hoki ya. Iya. Udah hoki, disambut baik lah sama Motul Indonesia, berjalan sampai sekarang. Karena itu the one and only di tempat gua saat ini hanya ada Motul aja. Motul. Gitu ceritanya. Nah, Awalnya dari Motul. situ. Oke. Berjalan tuh 2021, 2022. Berjalan 2021, 2022. Nah, ceritanya barang produksi VT yang pertama yang gue mainkan itu adalah Forex One M. Gitu. Awalnya dari 30 piece. 30 3%. 30% dolar. Iya. Alapan gitu kan negonya. Itu pun campur ya. Iya, Itu pun campur. campur. Nah, waktu itu kenapa gue cuma 30%? Karena gue berpikir, gue mau jual kemana kok? Gitu kan? Gue mau jual kemana? Ini motornya ada NMAX, ada Beat, sementara gue nggak pakai kedua motor itu, gitu kan? Tapi dituntut sama Koegus harus ambil. Ya udah, mau nggak mau lah, karena kita mau jual. Iya. Karena lo kan mau jualan, nggak mungkin lu cuma di satu motor doang kan. Ya, awalnya cuma di situ aja sebenarnya ya. Tapi akhirnya gue coba mulai pasarin, itu masih offline, masih nggak punya online lah. Iya. Akhirnya bini gue karena dia suka sama karena dia suka sama online, akhirnya dia inisiatif jual di online. Oke, jadi online. Jual di online udah, akhirnya udah berjalan. Jalan tuh selama 2 tahun. Nah, Selama 2 tahun. di dalam 2 tahun itu berarti pendapatan lu udah 50% daripada gaji lu waktu di 2002 itu. Sampai lu yakin untuk resign dari pekerjaan. Iya, karena Apa udah lebih? waktu itu sih ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Maksudnya antara lebih pas apa? Iya, lebih pas. Eh, Waktu itu untuk daily itu memang masih bergantung Iya. sama income dari perusahaan. ya. Cuman gue cuma ingat doang sama salah satu customer gue, Iya. dia cuma bilang itu, pokoknya kalau lu udah 50% paling nggak nyentuh, go ahead aja, cabut aja, coba aja, karena waktunya kan juga kebagi, kan kita juga nggak tahu kalau seandainya misalkan waktu lu 100% lu fokus di Satu hobi bidang, lu, iya. satu bidang ini. Iya. Nah, akhirnya ya 2022 itulah pertengahan gue minta pengajuan untuk pengunduran diri. Munduran diri. Iya. Nah, tapi agak alot juga. Agak alot. juga. Ya galau nggak galau. Yang tadi kau harus bilang. Iya. Kalau ini nggak jalan, gue bagaimana? Iya. Sementara gue udah nggak punya Iya. pendapatan, Iya. gitu kan? Ya tapi yakin lah, Yakin. yakin, fokus sama dalam tanda kutip kita dagang bener. Iya. Kita nggak
bawain customer kita barang ori ya, kita bilang ori, dan kebetulan memang gue semua jual ori kok. Jadi nggak ada yang jual KW lah atau bilang replika satu, itu nggak ada. KW super nggak ada, semuanya teman-teman kalau yang misalkan beli di tempat gua itu 100% original. Mantap. Oke. Jadi setelah perjalanan itu adalah awalnya lu adalah coba-coba dulu ya. Coba-coba. Terus istri memutuskan untuk pergi bekerja dan fokus di online dan berjalan dengan waktu, dan lu merasa wah income-nya udah lebih dari 50% dari pendapatan lu. Akhirnya lu memutuskan untuk berhenti dan 1 tahun ini lu fokus nih di 2023 sampai 2024 ini. Omset lu berapa? Hah? Omset lu berapa? Omsetnya? Iya, digit. Ya kan, kalau jutaan 6, kalau puluhan juta 7, kalau ratusan juta 8, kalau miliaran 9, ya kan, kalau puluhan miliar tuh berarti 10. Woi. Iya, omset nih. Iya, maksudnya ya, ini bisa menjadi sebuah motivasi juga buat my friend pastinya kan. Ya, jangankan my friend, gue juga harus belajar my friend. Soalnya gue belajar dagang itu sama dagangnya dari titik juga dulu kok. Itu start dari 2006 ya? 2006. Suhu 2006, tapi ya ada gelombang ya, lu sedikit banyak tahu ceritanya kan. Ada gelombang naik turun ya, itu super hal biasa, tapi gue tetap komitmen konsisten bahwa ya inilah dunia gue, dan ya gue akan di sini lagi. Sementara lu dalam 3 tahun ini, apalagi 1 tahun ini ya, lu fokus nih. Fokusnya setahun sih. Berapa omset lu? Aduh, gue kayak gini. Gak mau biar jadi motivasi, biar my friend juga, mana tahu nanti my friend kalau mau sharing juga boleh dong. Komen, nanya-nanya di Instagramnya, di kolom komentar bagaimana kira-kira, atau misalkan nanti kok bisa nggak gue jadi reseller lo? Oh boleh banget. Iya kan, bisa ya, karena begini my friend. Nah, dengan lu menyebut itu, mereka wah iya, bagaimana sih lu cara kerjanya? Dan pasti mereka akan mau berguru sama lu, termasuk gua. Enggak, gini sih teman-teman, kalau misalkan kita bicara omset itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Kalau menurut gua. Ya, tapi kan enggak, dengan omset itu adalah sebuah pencapaian kalau menurut gue. Kalau lu 2 digit, oke, kita anggap 2 digit. Kalau dalam 1 tahun itu kan berarti kan lu dapat income itu adalah menjadi 6, 7 digit. Kalau lu dapat 30 berarti akan 1 tahun itu kan menjadi 8 digit kan ya. Iya kan dong? Ya kita kali 12 kan 2 digit. Digitnya jadi 8. Nah, sekarang ini kita bandingin nih 1 tahun ini benar-benar 1 tahun 2023 sampai 2024 awal ini kan pas nih tahun nih 2024 awal sekarang. Oke. Ya apa kisaran aja nggak apa, biar menjadi motivasi. Lu maunya berapa digit? Ya, lu gimana? Mau real kan? Lu penasaran nggak? Iyalah. Hah? Iyalah, penasaran kan? Nah, dalam 1 tahun kan lu mempertaruhkan, dan lu mengikuti anjuran teman lu. Kalau income lu udah lebih dari 50%, lu tinggalin itu, dan lu kita nggak tahu, lu lakukan 100% akan jadi berapa? Nah ini jawabannya. Betul nggak Bri? Aduh, jawabnya susah nih. Iya, jawabnya susah. Iya, nggak apa-apa. Gini sih. Gini ya. Sebenarnya kalau di gue ya kok, di gue adalah gue berpikirnya waktu itu nothing tulusnya. Yang penting sama sewaktu gue masih jadi karyawan. Iya. Itu. Iya. Nah, kalau kita bicara per tahun itu kan kayak besar banget. Iya. Gitu kan, karena Iya. pengalinya 12, tapi kan banyak banget turunannya tuh. Iya. Nah, jadi kalau mau dihitung sih jujur gue lupa. Iya lupa. Ada kalau obat lupa itu pakai parame. Betul ya. Iya. Gitu. Jujur sih gue lupa. Pakai sepatu. Dikeprak dulu gitu biar ingat. Jujur sih gue lupa. Iya. Cuman maksudnya memang di tahun 2023 ini benar kata customer gue waktu itu. Jadi kalau memang lu fokus, pasti ada aja jalannya. Gitu. Ya buat temen-temen sih, kalau menurut saya nih, kita pengen kok punya penghasilan yang lebih.
Iya. kita pengen punya omset yang gede. Iya. Itu semua Semua manusiawi, manusiawi, betul. gitu kan. Tapi gimana jalannya Iya. biar benar, Iya. jujur, Iya. halal. Halal. Itu yang paling penting. sebenarnya. Tapi lu nggak menjawab pertanyaan gua. Oh, gitu. Berapa? Iya. Oh, gitu ya? Iya, kalau lu mungkin malu dengan digitnya udah begini aja, lu tinggal jawab iya atau enggak ya. Dalam pertanyaan itu miliaran. Miliaran? Enggak. Bener nih enggak nih? Omsetnya nggak miliaran nih, bener nih? Enggak. Bener nih? Sih kenapa sih? Kenapa tuh? Bener omsetnya nggak miliar nih, setahun nih, lu jualan nggak sampai 1 miliar Enggak. Hah? Enggak. Bener nih? Kenapa? Bener nggak? Lu sana gue sini ya. Bohong berarti. Bener nih? Lu kesana gue kesini. Gua doain nih. Oh, jangan dong. Kalau bener nih nggak nyampe miliar nih selama lu 1 tahun fokus nih. Nggak iya apa enggak doang dah. Itu doang. Jangan iya enggak deh. Salaman atau enggak? Iya, salaman enggak? Inisialnya salaman atau enggak? Ada. Oke. Berarti kalau miliaran lu terima salaman berarti iya ya. Berarti mengiyakan gitu kan. Ya angkanya berapa pokoknya nggak tahu lah. Ya. Pokoknya itu ya. Iya. Miliaran. Salaman. Mantap. Ini emang patut gua jadiin guru gua ini bagaimana Enggak. ini. Tapi tips-tipsnya tadi udah dikasih tahu sama my friend. Yang penting jujur, tidak membohongi orang ya. Tidak bohongin orang, Halal. halal dan lu jual harus original. Harus original. Itu harus karena sekarang itu sebenarnya temen-temen apalagi yang doain modif ya, itu sudah melek semua tuh Sudah melek semua. teknologi kok. Hmm. Jadi media semua udah tahu lah mana barang yang lu jual ori dan mana barang yang jual tidak ori. Intinya itu. Jadi kalau toko sebelah jual lebih murah atau toko sebelah jual lebih mahal, ya itu memang strateginya mereka dagang. Ya punya setiap Punya- ini punya gaya masing-masing punya lah, masing-masing lah. masing-masing gitu. Ya itu sih kalau gue sih itu aja, gitu aja. Oke. Mantap kali ini, my friend, mantap kali ini. Oke, my friend, kalau gitu, kok terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi inspirasi buat my friend semua. Bayangin dari seorang karyawan yang gajinya itu hanya 7 digit atau belasan atau puluhan juta, ya kan? Nah sekarang dia memiliki omset dengan waktu 1 tahun totalitas. Fokus ngurusin toko online-nya sama sekarang udah ada offline itu dan omsetnya itu miliaran. Kalian bisa bayangin kan? Sebuah spekulasi yang sangat sukses, luar biasa, mantap kalau gitu. Terima kasih banyak buat Koniki. Oke, Sukses selalu buat Indoli. Jangan lupa untuk selalu support Forest Anem. Thank you juga, sebentar Forest lagi Anem. akan ada datang Jiren. Iya, kita fight di Jiren. Yoi, kita terus berkolaborasi. Oke. Terima kasih. Mantap. Gue demen yang begini nih, saling mendukung, mempunyai motivasi yang sama, semangat yang sama, dan kita berjuang sama-sama. Sukses sama. Oke. Mantap. Oke, Thank my friend. you. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kreatif 59 Racing. Kalau gitu gue ngucapin bye bye.